Oppenheimer menjadi salah satu film yang paling ramai dibahas dan dinantikan oleh para penikmat sinema. Karya Christopher Nolan tersebut akan menjadi suguhan epik karena bertabur bintang-bintang papan atas Hollywood. Berkisah tentang seorang ahli fisika bernama J. Robert Oppenheimer, diperankan Cillian Murphy, atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Jika melihat dari sejarahnya, pria kelahiran New York tersebut diberikan julukan tersebut karena ia adalah kepala dari Manhattan Project yang meneliti soal bom atom di Perang Dunia Kedua dan Trinity Test, percobaan pertama bom atom di New Mexico. Ia pula yang bertanggung jawab atas tragedi Hiroshima dan Nagasaki, di mana dirinya mengutip sebuah kalimat dari Bhagavad Gita yakni, "Saat ini aku adalah kematian, sang penghancur dunia." Oppenheimer tumbuh besar dalam keluarga seniman dan pedagang tekstil. Ayahnya merupakan Yahudi asal Jerman, sementara sang ibu kelahiran New York. Semenjak duduk di bangku sekolah, otak cemerlangnya sudah terlihat. Ia pun begitu tertarik dengan kimia serta fisika, khususnya mineralogi dan thermodynamics. Hal itu pula yang membawanya meninggalkan Cambridge dan kembali mencari ilmu di University of Göttingen bersama Max Born. Di sana ia berteman dengan beberapa ahli fisika seperti Werner Heisenberg, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli hingga Edward Teller. "Aku butuh fisika lebih dari butuh teman," ujarnya pada sang kakak. Pada usia 23 tahun, ia sudah mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dan membuat banyak makalah ilmiah di kampus tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah Born-Oppenheimer Approximation, yaitu makalah soal pemisahan gerak nuklir dari gerak elektronik dalam perlakuan molekul secara matematis yang memungkinkan pengabaian gerak nuklir untuk perhitungan yang lebih sederhana. Oppenheimer mengambil kisah dari sebuah buku bestseller bertajuk American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer yang berisikan 721 halaman dari cerita hidup sang ahli fisika serta pencapaiannya di Perang Dunia Kedua. Bom atom buatannya itu memang sempat dijuluki Prometheus, Titan yang menantang para dewa setelah mencuri api dari Gunung Olympus dan memberikannya pada manusia. Kisah di film ini bercerita tentang era 1942, momen di mana J. Robert Oppenheimer direkrut oleh pemerintah untuk menangani proyek senjata pemusnah massal itu. Meski dijaga ketat oleh para tentara, nyatanya mereka sempat kebobolan juga saat mata-mata Rusia mengambil rancangan bom tersebut dan mengembangkannya di negaranya. Selain Cillian Murphy, ada banyak nama besar lainnya yang turut tampil di film ini seperti Emily Blunt yang tampil sebagai Kitty, istri Oppenheimer. Florence Pugh menjadi Jean Tatlock, seorang penulis komunis yang memiliki hubungan romantis dengan Oppenheimer. Lalu ada Matt Damon yang menjadi Leslie Groves, kepala militer di Manhattan Project. Serta ada Robert Downey Jr. yang menjadi Louis Strauss, kepala Atomic Energy Commission. Christopher Nolan mengungkapkan bahwa Oppenheimer merupakan film terpanjang yang ia buat. Durasi Oppenheimer disebut bakal menyentuh 3 jam. Film terpanjang yang pernah dibuat oleh Christopher Nolan merupakan Interstellar yang tercatat berdurasi 2 jam 49 menit. Dengan demikian, Oppenheimer bakal lebih panjang daripada film tahun 2014 tersebut. Nolan juga menjelaskan soal tokoh J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan yang berujung merakit bom atom. Oppenheimer melakukan penelitian bernama Proyek Manhattan yang berlangsung pada 1942 hingga 1946. Tokoh tersebut dipercayakan pada aktor Cillian Murphy sebagai pemeran utamanya. Oppenheimer sejauh ini karakter yang paling ambigu dan paradoks menurut Nolan. Christopher Nolan mengisi kursi sutradara sekaligus penulis naskah untuk film Oppenheimer. Ia juga menjadi produser film ini bersama dengan Emma Thomas dan Charles Roven.
Salah satu unsur yang membuat kesan drama terasa kuat adalah tentu saja iringan musik. Di beberapa bagian, emosi penonton akan dibuat naik turun karena rentetan dialog intens yang dibarengi ketukan musik dan kualitas akting pemain memukau, membuat suasana menjadi tegang. Film Oppenheimer sendiri mengusung alur maju mundur yang begitu terasa dikemas rapi oleh Nolan. Penyajian gambar hitam putih dan berwarna juga akan menjadi salah satu bagian sangat menarik hingga membuat film Oppenheimer terasa tidak biasa. Nolan menyuguhkan cerita yang sangat tertata dan rapi yang tergambar dalam dialog padat dan intens. Ya, cerita dibangun dengan lembut hingga mencapai klimaks, semuanya tergambar kuat dari dialog. Fokus dengan apa sedang dibahas adalah kunci untuk memahami keseluruhan film Oppenheimer. Hai teman-teman, jangan lupa like, share, komen, subscribe, and klik tanda loncengnya.